Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Yoi. Ada nadanya kali ini. Jadi hari ini gue bareng Bagas. Halo. Dan kayak biasa guys, kita ngebahas tentang mitos ya. Bisa dibilang urban legend, konspirasi, kayaknya spesialis lu nih. Ya, Ya, kayaknya gue pakar Pakar telematika. ya? Enggak lah. Profesor ya Beda dong. anjing. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang manusia kerdil dan Bigfoot. Atau Yeti. Yeti dibahas juga gak? Yeti kita bahas. Bigfoot itu Yeti, Pak. Masa sih? Iya, Bigfoot itu Yeti. Kayak Bigfootnya Antartika gitu ya, tempat dingin gitu ya, Yeti ya? Nah iya, ada di pegunungan, ada yang emang di hutan tinggalnya gitu. Nah buat kalian nih yang kepo banget sama tentang si manusia kerdil gitu, Hobbit lah yang bisa kita iniin tuh ada ternyata gitu. Waduh. Dan itu adalah asalnya di Indonesia. Jadi kita akan bahas, Serius? kita akan bahas manusia kerdil dulu dan akan bahas Yeti Asik. Oke, boleh. gitu. Oke, jadi pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Gimana Bagas? Apa kabar? Baik. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol bareng. Masa sih? Iyalah, terakhir kan kita terakhir mitos. Mitos juga terakhir ya, yang pamali bukan sih? Terakhir pamali mitos Oke. gitu. Dan hari ini kita akan ngebahas manusia kerdil dan Yeti. Nah, buat pendengar open minded juga, apa kabar kalian? Akhirnya kita ada di YouTube lagi dan diskusi lagi bareng orang lah ibaratnya ya. Biasanya kan gue monolog Oke. gitu. Dan episode ini kan keluar setelah 9/11, serangan 11 September 2001 Betul. gitu. Jadi kalian bisa langsung nonton di YouTube-nya, bisa dengerin podcastnya tapi cut version. Dan kalau kalian mau denger fullnya, kalian bisa kunjungi Karya Karsa. Itu sebenarnya tujuannya ya biar ini aja sih guys. Jadi lebih ke filter. Yang pertama yang dengerin tuh bener-bener emang yang pengen dengerin dan open minded gitu. Soalnya kan kalau ibaratnya tuh durasi aslinya itu kan 1 jam, 1 jam berapa. Tapi gua lempar ke podcast sama YouTube cuma 40 menit. Nah itu yang menurut gua bisa dimakan pasar lah ibaratnya. Jadi yang baru tahu Opini Tengah Malam tuh enak dengerinnya gitu. Tapi buat kalian yang udah tahu lama Opini Tengah Malam dan pengen dengerin full ya, kalian bisa kunjungi Karya Karsa gitu ya. Seharganya bayarnya murah lah. Pas itu 40 menit tuh pas durasinya. Iya, tapi kalau mau yang fullnya di Karya Karsa bayarnya kayak bayar parkir lah. Iya. Iya seriusan. Murah banget ya. Murah Per banget. jam gak tapi? Enggak lah, gak per jam gitu. Kalian bisa kunjungin aja Karya Karsa. Dan langsung aja nih kita masuk manusia kerdil dan Yeti. Gue mau nanya dulu tanggapannya guys sebelum masuk. Boleh. Yang lu tahu tentang manusia kerdil. Kita bahas manusia kerdil dulu nih. Manusia kerdil yang menurut gue sih orang yang kecil pastinya lah ya. Nah, Kecil, pendek, agak misterius sih kelakuannya sih. iya. Kalau menurut gue, no offense buat Beda loh, beda lah. Beda kalau seandainya beda kan. Beda. Kalau seandainya manusia kerdil tuh emang dari apa namanya, genetik atau struktur tulangnya emang dari masa ke masa kan selalu kayak gitu, bukan karena oke. kelainan. Sorry kalau misalnya yang kita tahu kayak apa namanya, Bang Ucok Boba. Baba. Oh. Boba. Ngasal kalau ngomong lu. Iya itu maksudnya Bang Ucok Baba. Dia kan emang kelainan ya. Gue kurang tahu sih itu kalau salah ada penyakitnya. Tapi kalau manusia kerdil tuh emang dia tuh tinggalnya di hutan yang bener-bener misterius dan sebenarnya ini belum tahu pasti ini itu masuk ibaratnya sih manusia atau masih bebuyutan sama orang hutan gitu. Jadi ini belum tahu. Jadi benar-benar misterius nih. Ngerti, hewan atau manusia hewan gitu. atau primata gitu. Ya, hewan atau primata gitu. Menurut National Geographic pun juga kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk Yeti sendiri guys, yang lu tahu? Yeti tadi pertama gue bilang sih Bigfoot. Siapa? Kan dia bilang sama kayak Bigfoot kan ya. Lu mah tadi ngomongnya Yeti Kusnandar aja. Ya, Yeti Kusendang. Oh, Kusnandar ya. Enggak, Ya. kalau menurut gue Yeti itu kayak tadi lu bilang Bigfoot, cuma karena dia di tempat es gitu, tempat yang dingin lah ya, yang bersalju, makanya jadi putih. Jadi dia kulitnya menyesuaikan, rambutnya menyesuaikan dengan iklim. Oke. Tapi lu percaya nggak sama manusia kerdil dan Yeti? Dari sudut pandang lu aja. Ini kan belum gue jelasin nih. Lu percaya nggak? Enggak sih. Cuma yang gue percaya itu yang namanya, mungkin kalau manusia kerdil gue masih bisa percaya lah ya. Karena kan emang ada risetnya juga tuh.
Kalau Yeti gue masih agak kurang percaya. Gue percaya kalau Yeti itu dia apa ya, semacam Meganthropus. Alah ribet bahasa lu Nyet. Terlalu ini banget, scientific banget ya. Tapi gue ada satu cerita Yeti namanya Zana. Nanti bakal gue jelasin secara singkat. Itu bener-bener ketangkep di Rusia. Urban legend ya, tapi ya dia tinggal bareng sama manusia dan dia punya anak yang masih ada fotonya jelas banget. Oh shit man. Wah, lo harus dengar. Tapi kita bahas manusia kerdil dulu nih. Boleh. Oke. Nah, manusia kerdil yang mungkin kalian tahu itu sama kayak di film The Hobbit. The Hobbit Kecil-kecil gitu. Yes, kecil-kecil. Lu nonton belum? Lord of the Ring. Udah. Hobbit. Gue cuma nonton sekilas doang. Nggak tahu, gue kayak kurang interested gitu buat nonton itu. Lord of the Rings, Hobbit. Tapi rupanya itu ya beda sih. Kalau Hobbit kan benar-benar kayak menunjukkan manusia banget kan gitu. Mungkin manusia kerdil lebih ke ntar gue bukain ke lu sambil gue cari. Boleh. Dia tuh lebih kayak apa ya? Manusia tapi bentuknya sedikit rada kayak maaf gitu. Tapi kayak sorry to say, iya, apa sih? Orang hutan gitu ya. Nih, jadi mungkin nanti kalau di YouTube kalian bisa lihat gambarnya. Nanti kalau di Instagram akan gue masukin nih. Jadi kayak gambaran ketika dapat struktur tulangnya terus digambarkan gitulah sama scientist. Ya, kayak gini kurang lebih rupanya gitu. Ini beda sih dari bentuk tengkoraknya udah berbeda ya. Gitu. Emang cukup ngeri sih sebenarnya. Gitu. Jadi langsung gue masuk aja nih. Jadi sebenarnya ini rame di tahun 2017 mungkin ketika YouTube dari orang pemotor di Aceh ngelihat manusia kerdil lari, kayak mau ketabrak terus dia lari. Tapi kita nggak bisa asumsi itu manusia kerdil atau enggak ya. Disebutnya saat itu suku Mante di Aceh, suku pertama yang menempati tanah Aceh gitu ibaratnya. Suku asli berarti. Suku asli Aceh gitu. Tapi udah punah. Nah, kenapa suku Mante ini tiba-tiba muncul lagi? Gue nggak bisa mengasumsikan itu suku Mante, tapi gue juga nggak bisa mengasumsikan itu hewan, guys. Lu udah lihat kan? Udah. Gimana? Tadi lu tunjukin ke gue kan. Nah, pas lu lihat. Kalau dari pergerakannya sih agak CGI. Jauh banget, gue gak setuju itu CGI. Gitu sih. Kagak lah. Kan opini gue. Oh iya. Fun minded kan lu? Iya. Oke, siap. Kan opini gue kayak gitu. Karena apa ya? Nggak tahu sih. Kalau nggak ngeliat langsung nggak sepenuhnya percaya. Tapi kalau misalkan teman gue sendiri yang ngalamin, teman gue sendiri yang ngevideoin, ngasih unjuk ke gue percaya. Karena itu bukan temen gue yang nunjukin videonya, jadi gue masih agak percaya nggak percaya gitu loh. Tapi menurut gue dari video itu reaksi natural, guys. Ya, lu lihat deh, deh, jatuh kan ya. Dia jatuh dan bener-bener kayak video amatir. Iya. Dan dia ngejar gitu. Dashcam juga sih itu ya. Maksud gue ngapain lu tiba-tiba naik motor ke hutan lagi touring gitu. Kita buat yuk video CGI. Maksud gue ribet banget ya. Caper ya. Ribet banget gitu loh. Dan itu juga dia nggak tahu itu viral kan. Iya betul. Kalau menurut gue sih gitu, karena dari larinya bisa gue asumsikan anak kecil, tapi anak kecil nggak mungkin lari secepat itu yang pertama. Ya kan, tubuhnya itu benar-benar kecil banget. Dan pas gue tahu kalau ada suku Mante di Aceh itu, dan gue bisa mengasumsikan bahwa mungkin aja itu suku Mante yang emang dia model-modelnya kayak suku Baduy lah, yang nggak mau diganggu sama terekspos. Iya, terekspos sama dunia luar. Tapi kalau suku Baduy kan emang udah ini kan. Nah, kalau suku Mante ini mungkin dia emang ngumpet-ngumpet. Kan hutan aja keciduk ya kan. Keciduk gitu kan. Lagi begal deh. Nyaris kebegal ya. Nyaris tuh hampir tuh. Tapi kayak gitu. Nah, jadi sosok ini tuh emang perawakannya ya kayak tuyul sebenarnya kecilnya. Beda ya. Tapi beda, tuyul kan lebih kecil lagi ya Pak. Tuyul tuh berapa puluh sentimeter doang cuy. Oh iya Pak? Katanya sih gitu, kecil-kecil gitu. Oh gue nyolong duit gampang. Nah jadi suku manusia kerdil ini sebenarnya berhasil ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur katanya. Tepatnya di Flores. Keberadaan manusia kerdil bertubuh mini ini dengan tinggi rata-rata 1 meter kali ini benar-benar dan berhasil ditemukan karena posturnya yang mungil dan mereka dijuluki hobbit gitu. Jadi ada ilmuwan lah ibaratnya, ilmuwan dari Australia gue lupa, dan sama Indonesia juga, dia ke Flores gitu. Ke Flores itu dia menemukan suatu goa, dan di situ adalah goanya manusia kerdil itu. Iya, tapi bukan manusia benar-benar, cuma fosil ya. Oh fosil. Fosilnya gitu. Dan pada kaget lah ibaratnya, ini jadi penelitian yang wow banget. Penelitian yang bikin kaget banget. Nah gitu. Jadi ketika dia sampai di gua, nama guanya itu Liang Bua, dan melakukan serangkaian penelitian.
Mereka terkejut ketika menemukan kerangka lengkap homonim namun ukurannya mini dibanding kerangka manusia pada umumnya. Sementara si manusia kerdil ini dijuluki LB1 merujuk pada nama liang bua gitu. Oh, jadi LB itu liang bua. Iya, liang bua gitu. Nah, penggalian terus dilakukan dan akhirnya menemukan 7 kerangka lainnya namun tidak lengkap dan melakukan uji penanggalan menghasilkan perkiraan awalnya berusia antara 38.000 sampai 13.000 tahun yang lalu. 13 abad umurnya. Coba lu bisa bayangin gak maksud gue di era dinosaurus dan dia kecil. Terus dinosaurus gede. Iya gak sih? Pantas ngumpet lah kayak gitu. Ya enggak sih? Tapi suatu kelebihan cuy buat orang yang kecil gitu untuk ngumpet. Ant-Man kecil jago. Iya sih. Coba itu gak sekecil itu juga. Mungkin Iya. dia di era dinosaurus sekecil Ant-Man. Itu. Iya, bisa jadi gitu. Dan akhirnya dia ditulis dalam sebuah tulisan ilmiah bernama Further Evidence for Small Bodies Hominins from the Late Pleistocene of Flores, Indonesia. Mereka kemudian secara ilmiah diberi nama Homo floresiensis. Keren ya? Bener-bener dari Indonesia. Membanggakan ya. Menurut gue sangat membanggakan guys. Soalnya emang Indonesia tuh apa ya? Karena emang kepulauan terus banyak hutan juga. Belum secara dieksplor ya. Belum semua dieksplor. Jadi masih meninggalkan teka-teki. Yes, bener banget. Dan temuan Homo florensis ini diresmikan tanggal 28 Oktober 2004 dan dijuluki sebagai Hobbit karena temuannya bersamaan dengan rilisnya trilogi Lord of the Ring, bro. Cocokologi di sini ya. Oke. Cocokologi gitu. Nah, terus dibilang nih akhirnya sama si arkeolog Thomas Sutikna dari Universitas Wollongong dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Indonesia yang mendedikasikan usia lebih tua dari perhitungan awal ternyata katanya. Gue kira Sutisna. Beda bro. Soleh. Tiba-tiba ngelawak deh kan. Entis itu bro. Sisa kerangka Hobbit berusia 60.000 sampai 100.000 tahun. Sementara perkakas batu mereka berusia 50.000 sampai 190.000 tahun kata arkeolognya. Jadul banget. Jadi lebih tua kan? Kok jadi Mungkin setelah diteliti lebih jauh ternyata dia lebih tua. Kalau dia waktu itu sempat ketangkep kamera yang di motor itu, berarti dia masih beranak pinak berarti terus-terusan ya. Menurut lu dia punah apa enggak? Itu pertanyaan gue sekarang. Kalau misalkan lihat dari evidence-nya berdasarkan riset ya. Iya, harusnya itu punah. ada, terus kemudian ditemukan lagi dari video itu, harusnya sih gimana ya jelasinnya ya? Tapi menurut lu itu punah nggak? Maksud gue sekarang deh. Sisanya doang sih, sisaannya doang. Sisaannya ini apa nih, fosil? Sisaannya yang mereka masih hidup kayak Last of Us-nya gitu loh, orang-orang yang tersisa doang dari situ. Iya. Terus gue kenapa dia harus bersembunyi gitu sebenarnya yang jadi masalah. Tapi gue ada satu fakta nanti yang menarik banget. Karena ukuran badannya kecil kali. Bisa terus jadi ngeliat sih. orang gede-gede gitu kan. Terus mereka takut. jadi takut. Iya, mungkin maybe. Dan sebenarnya ada satu, ini sebenarnya trivia aja sih. Di Cina itu ada satu desa yang dari, gua analogin aja misalnya, dari 80 orang 38 orang itu kerdil. Wow. Tapi gua nggak tahu itu karena genetik atau karena kutukan atau apa, gua nggak tahu. Tapi tadi gua baca Ada kutukan. dia sampai Di mereksa Cina. tanahnya atau apa nggak ada bermasalah. Cuma katanya di anak yang lahir normal tiba-tiba di usia 5 atau 7 tahun tuh terkena apa gitu, akhirnya dia nggak bisa tinggi lagi. Cuma gue nggak tahu kenapa bisa kena itu. Nah itu trivia sih sebenarnya. Oke, Kalau itu emang karena penyakit mungkin ya. Tapi kalau ini bener-bener emang apa ya, jenis, salah satu jenis manusia. Tapi penyakit apa cuy yang bisa bikin lu jadi pendek? Biasanya jarang-jarang ini sih, jarang-jarang olahraga. Ya. Basket terus ya biar tinggi. Basket. Kan lagi sakit. Ya gue gak tahu ya, kan bukan yang Cina itu. Oke. Nah ini merupakan makhluk aneh, tingginya hanya 1 meter dengan ukuran otak yang kecil dan berpaduan karakter primitif dan lebih maju dan tak seorang pun tahu pasti apa ini yang bisa disimpulkan gitu. Sebenarnya apa sih ini gitu. Gitu guys. Gimana guys menurut lu guys? Ini dari Australia ya. Dia ikutan gitu, peneliti Australia. Gimana ya? Speechless sih gue sebenarnya. Karena dan 2014 ditemuin lagi. Itu kan suku gitu. Berarti banyak, nggak cuma satu orang doang. Ya, mungkin kalau kita ngelihat satu orang, ada yang sorry to say, yang ukurannya berbeda dengan kita, ya mungkin ya udah kita masih bisa anggap itu sebuah genetik lah ya. Iya. Ya ini suku gitu. Berarti kan emang dari awal dari lahir tuh mereka begitu.
nenek moyang mereka gitu juga gitu loh. Yes, gue setuju sih. Tapi ini cukup menarik banget karena yang gue tahu emang ini benar-benar dari Indonesia. Jadi itu yang menarik perhatian gue sebenarnya. Gitu. Nah, ini dia nih. Ternyata nggak cuma di Pulau Flores doang kerdil. Jadi banyak banget gitu loh. Ada di beberapa apa ya? Bagi negara, bukan negara ya. Apa sih ini, baik pulau-pulau di Indonesia. Pulau. Yes, gitu. Suku manusia kerdil asli Indonesia ini masih menjadi misteri sampai sekarang nih katanya. Nama websitenya bombastis. Yang pertama itu adalah dari Uhan Pandak gitu, Gunung Kerinci, Jambi. Uhan Pandak ini adalah sebutan bagi orang pendek yang masih dipercaya oleh orang di kawasan Gunung Kerinci, Jambi gitu. Jadi di masa lalu banyak orang yang hidup di sekitaran hutan mengaku melihat makhluk kerdil ini katanya. Nah, konon tinggi dari orang pendek ini hanya 70 sampai 130 cm dengan tubuh penuh sekali dengan bulu hitam dan pendek. Jika diperhatikan sekilas bentuk manusia ini mirip dengan kera gitu. Sejak ratusan tahun yang lalu beberapa peneliti tertarik untuk mencari keberadaan orang pendek ini. Bahkan National Geographic sampai mengirim tim untuk mencari kebenaran dari keberadaan orang pendek ini. Meski secara fisik mereka mirip sekali dengan manusia, tapi mereka punya senjata seperti tombak untuk berburu. Nah, monyet nggak mungkin kan bawa tombak gitu, kecuali kera sakti. Iya. Tapi ini gambarnya kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang ada lagi dari Sulawesi Selatan gitu. Baca lagi guys. Nah, ini menarik. Suku Oni adalah bangsa pigmi lain yang konon ada di Indonesia sejak puluhan hingga ratusan tahun yang lalu. Mereka tinggal di hutan dan hidup di dalam sebuah gua. Saat ini keberadaan dari suku Oni menjadi susah dideteksi karena mereka mendadak hilang. Wow. Terus ada yang bilang nih suku Oni disebabkan oleh warga sekitar nih hilangnya karena diperlakukan. Jadi dia sempat keep in touch berarti ya sama si warga lokal itu. Nah, dahulu kala penduduk desa dan suku Oni berteman baik gitu. Tapi sayangnya penduduk sering meminjam barang dan tidak dikembalikan. No. Klepto dong. Warganya bro. Emang warganya gitu. Dan bermula dari sini konflik akhirnya terjadi nih. Nah, suku Oni akhirnya nggak mau keluar lagi gitu. Kapok dia. Minjem nggak dibalikin. Makanya itu biasanya sering terjadi tuh kalau orang minjem pulpen, tip X, ya kan? Gue sebagai orang bukan suku Oni pun kesel bro. Gitu. Suku Oni lagi. Dan dia tuh katanya bisa dipancing keluar biasanya dengan pisang katanya. Jadi pisang ditaro, terus diambil dia keluar gitu loh, ngambil pisangnya. Cuma dia udah nggak mau lagi kayak gitu karena dia tahu itu sebagai jebakan. Katanya kayak gitu. Ini mitologi ya. Tapi berarti pinter juga dong dia. Walaupun ukurannya kecil, berarti kan kerangka kecil juga. Terus berarti otaknya juga nggak segede kita berarti kan. Tapi dia bisa apa ya? Logikanya jalan gitu loh. Iya, logikanya jalan. Terkadang malah kita yang otaknya gede logika nggak jalan. Nah itu dia emang suka kadang tak ada logika. Gimana guys? Tadi guys tanggapan nih tentang suku-suku kerdil yang ada di Indonesia. Suku Oni sih gue paling salut. Kenapa emang? Keren aja gitu, dia bisa menggunakan logikanya dengan baik. Ya kalau menurut gua mungkin nggak cuma manusia, bukan manusia kayak kerdil tadi ya. Hewan pun kayaknya kalau udah kena sekali dijebak bisa kapok betul sih. Tapi ikan enggak dipancing kapok. Ya kan saya kan ikan. Saya tahu saya kan cuma ikan. Saya tahu saya kan ikan. Gitu sih, suku kerdil yang tadi ada di Flores, ada di Jambi dan ada di Sulawesi juga ya gitu. Tanggapan lu guys. Dan gue sempat baca National Geographic, gue nonton dokumenter, gue nonton YouTube-nya juga, rata-rata menuju ke Indonesia. Berarti emang manusia kerdil itu kemungkinan besar itu ada di Indonesia. Cuma sayangnya penelitian itu nggak berjalan lebih jauh. Yang pertama karena dana, ya kan. Yang kedua mungkin nggak semua orang care terhadap itu. Jujur gue pribadi sih gue cukup care. Karena salah satu Indonesia gitu. Bukan, salah satu cita-cita gue dulu SMP gue pengen jadi arkeolog. Sama sih, gue setelah nonton Jurassic Park tuh langsung kayak pengen jadi arkeolog gitu. Iya, maksud gue ketika gue tuh tarik banget sama hal-hal yang berbau, misalnya dinosaurus gitu, penemuan-penemuan di Mesir. Sama sih. Gitu. Jadi gue cukup care dan menurut gue duit tuh harus di-spend mending ke situ. Iya, karena itu peradaban manusia cuy. Iya gak sih? Betul. Lu bisa bayangin gak Mesir bisa bangun yang trap-trapnya kan? Sampai dalam-dalam pakai batu diukir, gimana caranya gitu loh. Zaman dulu lagi ya. Zaman dulu ada ekskavator gitu kan. Yes. Dan Indonesia Borobudur. Iya. Misalnya bikin candi kan semalam. Bikin candi semalam.
kayak wow gitu. Gue lebih tertarik sama hal-hal itu. Dan sekarang fosil di manusia kerdil, dan kalau nggak salah ya fosil dinosaurus dan peradaban manusia salah satu yang tertua itu ada di Sangiran, Indonesia juga. Sangiran kayak pernah denger deh, gue itu di daerah mana ya? Jawa, pokoknya di Jawa, daerah Jawa Tengah atau Jawa oke, Timur, oke. gue lupa. Pokoknya itu emang tempatnya banyak fosil-fosil. Gimana guys tanggapan Anda terhadap manusia kerdil sebelum kita masuk ke Yeti Kusnandar? Anggapan gue, setuju sih gue tadi sama yang lu bilang tadi tuh. Yang kita tuh harusnya nge-spend money untuk sebuah eksplorasi manusia-manusia kerdil. Terus juga ya pokoknya situs-situs peninggalan dunia lah ya. Iya, Itu kan udah cukup lama, punya sejarah. Dan apa ya, makanya disebutnya Seven Wonders ya karena itu. Karena keren, unik. Indonesia lagi. Yang Yang maksud gue luas banget kan. Gitu dibanding lu menghabiskan kayak hal-hal yang kurang penting, Iya, misalnya betul. pembangunan yang memakan bikin mall hutan. banyak banget. Iya gitu kan. Bikin Mending mall sebelahan semuanya. coba kita explore Iya gitu. kan sebenarnya. Tapi gue nggak tahu sih sebenarnya, gue nggak tahu ya kondisinya gimana. Apakah arkeolog Indonesia yang kurang, maksudnya kurang mendapatkan SDM, perhatian kah atau SDM iya, juga gitu, atau emang pemerintah belum menuju ke sana karena emang belum priority banget gitu. Padahal sayang banget gitu ketika malah orang luar negeri yang nemuin. atau bisa jadi dirahasiakan. Waduh, itu jadi tuh bos. Berat. Itu jadi. Oke, kita bahas Yeti dulu lah. Boleh. Karena Yeti cukup menarik nih. Gue sangat-sangat tertarik nih sama Yeti. Tadi manusia kerdil, Yeti, dan nanti ada segmen diskusi bareng gue dan Bagas. Nah, Yeti sendiri nih ya, seorang dokter ilmu sejarah dan direktur dari organisasi non pemerintah Pusat Ilmu Humanoid. Salah deh. Hominid Internasional, Igor Burtsev pernah mengatakan hampir setiap hari bisa menerima laporan dari seluruh wilayah Rusia mengaku telah melihat Yeti atau Bigfoot gitu. Nah, dia Rame ngomong nih. nih, sabi nih katanya. Rata-rata banyak warga yang mengaku melihat Yeti atau jejak langkahnya di pegunungan Kaukus, Krasnodar, Kaukasus. Kirov, Kemerovo, Novosibirsk, Yakutia, bahkan Moskow, and skip. Anjing so banget gitu loh. Jadi si Burtsev ini peneliti Yeti yang udah mengumpulkan bukti-bukti lebih dari 50 tahun bro. Buset, dia mendedikasikan hidupnya untuk meneliti Yeti bro. Yes, ataukah dia keturunan Yeti? Waduh. Gila. Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet membentuk sebuah komisi nih ternyata khusus pada tahun 50-an untuk mengkonfirmasi keberadaan Bigfoot atau Yeti. Namun usahanya dihentikan setelah ekspedisi yang tidak membuahkan apa-apa di pegunungan Pamir pada tahun 58 ya. Sejak saat itu hanya orang yang benar-benar berminat yang masih mencoba mencari Bigfoot. Nah, for your information, gue nonton dokumenter Netflix itu yang di Mesir tuh, gue lupa tapi judulnya apa. Dia itu juga dapat tuh peradaban kuno. Jadi gini sistem kerja arkeolog. Dia didanain sama negara. Oke. Namanya arkeolog dia kan mencari sesuatu kan. Betul. Nah, cuma belum tentu mendapatkan sesuatu. Iya. Itu sebenarnya yang jadi masalah kan. Duitnya mungkin Indonesia belum kuat di situ. Lu nge-spend money tapi belum tahu ke depannya tuh bakalan membuahkan hasil atau enggak. Yes. Gambling. Yes, benar banget. Nah, di Mesir itu orang ngelakuin itu. Dan dia ngomong kita harus cepat-cepat menemukan sebelum akhir tahun. Nah, kalau seandainya sampai akhir tahun gak nemuin apa-apa, dana akan di stop. Gitu. Mungkin itu salah satu kendala juga bagi arkeolog lainnya ya. Iya. Gitu. Dan di sini juga terjadi pas penelitian Yeti. Akhirnya dana dihentikan. Akhirnya ya dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kalau lu mau nyari, silakan pakai dana lu sendiri. Dengan beredarnya rekaman terkenal dari Peterson Gimblin Bigfoot pada tahun 67, peneliti Rusia langsung menjadi yang pertama untuk menelaah keasliannya. Menurut si Burtsev nih, sebuah tim besar yang terdiri dari spesialis termasuk biomekanik, kriminolog oke nih, dan sinematografer untuk kamera ya, dokumentasi betul. gitu. Secara seksama meneliti rekaman itu dan menyimpulkan bahwa itu adalah asli. Rekaman itu menunjukkan sesosok raksasa Yeti perempuan yang tingginya 210 meter. Anjir, tinggi banget 2 meter bos. Di Rusia ada Yeti, di Indonesia ada manusia kerdil. Berarti seimbang Seimbang gitu. Tapi berarti Yeti ada cewek ada cowok juga berarti ya? Ada. Gender juga. Ada lah. Gimana kalau nggak ada gender dia? Siapa tahu satu jenis. Ya terus cara ngamilinnya kayak ini, apa namanya? Kuda laut. Kan kuda laut gua kayak bisa ini. Dia tuh mungkin peranakan dari si manusia kerdil terus jadi gede ya kan anaknya. Jadi gede terus Gue kepo tuh pernikahan manusia kerdil sama Yeti. Wah, gimana ya? Aneh.
Aneh. Jadi Jasper itu jadi kita. Jadi aneh banget ya. Jadi out of nowhere, sorry guys. Nah jadi ini Main blown gue. perkembangan penting dalam penelitian sang makhluk salju menakutkan kembali didapatkan pada tahun 70-an gitu. Saat Bursev menolak ke Abkhazia untuk mempelajari mayat dari sosok terduga Yeti perempuan yang disebut Zana. Jadi Adisti Zana. Zara anjing, Zara. Lanjut. Anjir gue jadi Intermezzo. pengen ngomong ini ya sih. Hei. Takut salah. Oke. Skip pap. Nah, Gak ikutan. ya kan gue ngomongin Zara. Iya udah gua gak apa-apa, ngomongin lanjut Zara, kita balik anjing. sini Yeti. Oke, balik ke laptop. Gitu. Nah, jadi dia ada mayat Zana dan disuruh neliti gitu katanya. Nah, setelah beberapa kali ekspedisi ia kembali ke rumah dengan 2 tulang besar yang diduga dimiliki Zana dan anaknya. Namun kurangnya dana menghentikan penelitian hingga saat ini. Cuma Dana kepada Zana. Nah, dana kepada Zana emang dana tuh Kurang lah. gini banget. Iya. Nah, kami memulai menemukan susunan kayu buatan tangan, kerajinan tangan, dan simbol-simbol yang mirip dengan temuan-temuan di negara lain, meliputi wilayah Inggris, Selandia Baru, Australia, Kanada, dan AS. Nah, ada beberapa temuan di mana pohon dikuliti dan dikubur terbalik, dan hal ini membutuhkan kekuatan besar yang manusia pun gak bisa ngelakuin, kata dia gitu. Kubur terbalik itu gimana maksudnya? Kayak ngangkat pohon terus dibalikin gitu loh. Ya pohon dibalik lah. Dikubur terbalik berarti Pohon dibalikin lah. Oke, lanjut. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, keterangan saksi juga mengatakan Yeti memiliki kekuatan paranormal dan kemungkinan mengerti bahasa manusia. Beberapa tahun terakhir peneliti Amerika sudah selangkah lebih maju dengan mengatakan bahwa makhluk berbulu itu punya bahasa sendiri dan masih ada berhubungannya dengan manusia. Wow. Gitu. Jadi ada gen manusianya ternyata di Yeti ini. Cenayang juga anjir. Gue nggak tahu ini benar apa enggak, tapi cukup unik tentang Yeti ini sebenarnya. Keren. Gimana Bisa. guys pandangan lu guys? Gue main blown banget sih sama statement tadi tuh Yeti memiliki kekuatan paranormal. Iya pokoknya menggunakan paranormal dan bisa bahasa manusia. Iya. Iya. Itu keren cuy. Berarti kan dia lebih apa ya? Bisa jadi itu alien, bisa jadi itu manusia, bisa jadi itu primata, nggak ada yang tahu. Ya orang hutan maybe kan. Iya kan? Karena Nah. bisa punya kekuatan seperti itu. Gitu. Jadi kurang lebih ya gambarnya si Jana ini kayak gini guys. Nanti kalau di YouTube kalian bisa lihat, nanti kalau di Instagram bisa di podcast bisa gue kasih di Instagram. Ini gitu. yang kanan. Yang kanan dan yang kiri anaknya. Kiri anak Zana. Iya. Gitu. Yang kanan Zananya. Yang kanan Zananya. Kurang lebih penggambarannya seperti itu katanya. Pandangan lu tuh sendiri nih terhadap Yeti ini, lu believe it or not? Sama kayak tadi yang gue bilang, gue nggak belum percaya kalau gue belum lihat langsung. Ya lu juga gimana mau lihat langsung? Iya, masa mau nyari juga sih, masa nggak mungkin juga kan. Mm. Tapi dengan adanya sebuah fenomena yang kayak tadi pohon terbalik itu, ya sebenarnya nggak masuk akal juga sih. Kalaupun Siapa ya kan? Iya, kalaupun itu ulah manusia dengan alat-alatnya, pasti kan ninggalin jejak dong. Ya lu tuh ngapain balikin pohon? Iya, terus kurang kerjaan banget gitu loh. Ngapain sih balikin pohon? Ya tapi lu cukup percaya gue. kalau gue sih cukup percaya. Karena gimana ya? Ya tadi gue bilang guys, kenapa sih jarang orang yang lihat gitu? Karena emang spesiesnya udah mau punah. Udah mau punah. Atau maybe udah akhirnya punah. Jadi kayak mitos jadinya kan. Jadi mitos gitu. Karena menurut gue suatu mitos atau urban legend yang pernah kita bahas itu nggak mungkin terbentuk secara sengaja. Pasti selalu ada sebab dan akibat. Entah orang yang pernah melihat sosok gede, entah dia lihat ternyata batang pohon dan dia menyebutkan itu Yeti, tapi kan itu ada dasarnya kan. Iya, halusinasi. Maksudnya ada deskripsinya dari tahun ke tahun gitu, dan akhirnya banyak orang yang lihat gitu. Terbentuklah sosok si Yeti atau Bigfoot ini. Gitu. Nah, langsung aja gue masuk nih, The Story of Zana, Bigfoot asal Rusia, True Story dari Kaskus. Oke. Nah, True story kita lihat. kita bacain ini cukup panjang jadi kalian bisa menyimak ya. Jadi pada tahun 80-an di Rusia, satu makhluk perempuan serupa Bigfoot pernah ditangkap hidup-hidup gitu. Ia kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat dan melahirkan anak dari manusia. Kurang ajar emang manusia. Apa ya disikat, Bro? Ya kan? Makhluk ini bernama Zana dan masih menjadi salah satu teka-teki kriptozoologi yang membingungkan. Lu tau gak kriptozoologi itu apa? Apa sih itu? Hewan-hewan mitos. Oh iya. Kraken, naga, unicorn. Nah gitu, mungkin gue akan bahas di satu episode sendiri bahas Kriptozoologi. Yes, karena menarik sih hewan-hewan ya. Boleh. Kisah ini berasal dari wilayah Abkhazia di Georgia, Rusia.
dan diceritakan oleh Dmitry Bayanov, seorang himinolog dalam bukunya yang berjudul In Footsteps of Russian Snowman. Lanjut guys. Di wilayah itu makhluk seperti Zana disebut dengan nama Abnuaya. Tidak jelas bagaimana Zana bisa ditangkap pada awalnya. Beberapa laporan menyebutkan para pemburu tanpa sengaja bertemu dengannya dan segera menangkapnya. Laporan lain menyebutkan bahwa para penduduk lokal yang memang mengetahui adanya makhluk seperti Zana telah mengirim para pemburu untuk menangkapnya. Ya, jadi emang di desa itu udah sebagai mitos ya gitu, dan akhirnya mereka menemuin beneran tuh ada sikat kalau orang Indonesia gitu ya. Monster Hunter nih. Langsung ya. Nah, tapi paling tidak kita mengetahui bahwa Zana benar-benar tertangkap dan akhirnya menjadi milik seorang bangsawan bernama Edigi. Edigi bro. Genaba gitu. Jadi ya emang biasalah orang-orang bangsawan ini ketika menemukan suatu hewan-hewan yang langka tangkap, pelihara, koleksi gitu nih, emang kebiasaan nih kadang-kadang nih. Nah, bentuk tubuh Zana ini tidak seperti manusia biasa. Ia memiliki badan yang lebih tinggi dan dipenuhi dengan rambut-rambut berwarna hitam kemerahan yang memenuhi kepala hingga kakinya. Ia juga memiliki bahu lebar dan otot yang kekar katanya. Kulitnya berwarna gelap, jari-jari kaki dan tangannya lebih panjang dan besar dibandingkan pada umumnya. Kebayang lah ya, kalian gue jelasin juga kebayang lah bentuknya gimana. Zana ini tidak dapat berbicara. Selama puluhan tahun hidup di tengah manusia, Zana tidak pernah bisa belajar bahasa Abkhaz gitu. Gue juga nggak tahu bahasa Abkhaz itu apa ya. Ia hanya mengeluarkan suara-suara keluhan dan menangis ketika sedih atau marah. Kebayang sih gue suaranya cuma gimana. emosi. Gitu ya. Oh iya. Pas gue peragain sih. Iya pasti. Gue kepancing gitu. Nah, ketika pertama kali ditangkap nih, para pemburu memberikannya kepada kepala wilayah Zaadan bernama DM Achba. Ketua RT lah biasanya kalau di ini ya. Lalu Achba ini memberikannya kepada salah seorang pegawainya yang bernama Chelukoa. Wah, lengkap banget nih ya nama-namanya. Chelukoa kemudian memberikannya kepada Edigi Genaba yang berkunjung ke wilayah itu. Genaba merantai Zana dan membawa ke desa Cikana di dekat sungai Mokfa, 78 km dari Sukhumi gitu. Sukabumi. Asli kalau Indonesia ini Sukabumi. Pada mulanya Genaba menolak memberikannya makanan dan hanya mengurung Zana. Kurang ajar nih emang udah. Gue kurang ajar, gue kesel dah kalau sama orang-orang kayak gini gitu. Entah ini pengen dibikin slave gitu kayak Django gitu kan. Iya. Ya kan dibikin slave gitu. Bener atau Zana, enggak cerita kasihan, ini tapi kasihan. Iya. Dan dikerangkeng nih karena sikapnya yang seperti hewan buas itu mungkin awal-awal ya. Namun setelah si Zana ini menunjukkan sikap yang baik, Genaba mulai memberikannya makan. Setelah 3 tahun Zana menunjukkan sikap yang semakin jinak sehingga Genaba memindahkannya ke tempat yang lebih besar dengan pagar. Setelah beberapa lama Zana dibiarkan lepas dari kurungannya gitu. Nah, setelah lepas nih si Zana tidak pernah berusaha melarikan diri ternyata. Bertahun-tahun Zana tinggal di desa itu, ia tidak menunjukkan adanya perubahan seperti pada wajahnya. Jadi emang gak ada perubahan ya dari fisik ya, jelas sih. Giginya masih lengkap dan kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Ia bisa berenang menyeberangi sungai Mokfa dengan mudah walaupun airnya lagi deras banget. Penduduk desa juga melaporkan bahwa Zana dengan mudah dapat mengangkat sebuah karung berisi 80 kg tepung dengan mudahnya. Karena itu Zana akhirnya dilatih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan manusia seperti menggiling tepung dan mencari kayu bakar. Manfaatin. Lanjut guys. Lalu suatu hari peristiwa yang tidak disangka terjadi. Zana hamil. Nah lo, ya kan? Kok bisa sih? Iya. Tidak ada satupun pria yang mengakui sebagai pihak yang bertanggung jawab. Konon Zana melahirkan. Siapa sih yang mau tiba-tiba gue nih yang ngambilin Zana, anjir. Malu sih. Iyalah, bukan malu lagi. Bukan Zana aja, kok sama orang biasa aja juga malu. Lanjut. Konon Zana melahirkan anak-anak dari beberapa pria yang berbeda. Wow. Ia melahirkan anak-anaknya tanpa bantuan siapapun dan selalu membersihkan bayinya yang baru lahir di sebuah mata air. Mandiri banget nih. Iyalah. Akibatnya semua bayinya tersebut tidak dapat bertahan hidup dan mati karena terkena air dingin. Ya dimandiin di sungai apa, Mokfa tadi ya? Iya, ya kan nggak tahu juga mungkin. Nah. Jadi ketika Zana kembali melahirkan, para penduduk desa yang peduli membawa bayinya pergi dan membesarkannya. 4 bayi dibawa pergi oleh penduduk, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Keempat anak ini berhasil hidup dan bertumbuh seperti manusia pada umumnya. Berarti gennya, osakan emang yang ngehamilin si Zana ini manusia biasa, berarti gennya si Zana sama gennya manusia biasa itu lebih kuat, lebih dominan ke manusia biasa. Buktinya anaknya jadi kayak manusia juga. Iya, gue kurang tahu juga, tapi maksud gue siapa
Manusia, kenapa sih kamu? Ada apa dengan kalian? Kenapa gitu loh? Ya kenapa harus Zana yang dihamilin? Iya. Kenapa kita nggak cari spesies cowoknya Zana untuk dia having sex dan dengan sebuah Iya anak sih, ya nggak betul. sih? Atau memang mungkin terakhir kan ada manusia pengen apa namanya mengkembangbiakan. Melestarikan. Ya cuma kan bisa di science lah. Dengan cara lain lah bisa lah Iya ya. gitu. Nah, memang keempat anak ini disebut memiliki fisik yang sedikit berbeda dengan manusia pada umumnya. Namun mereka tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan penduduk lainnya. Putra tertuanya bernama Zahanda dan putra keduanya bernama Quit. Putri tertuanya bernama Kozanar dan putri keduanya bernama Gamasa. Quit meninggal pada tahun 1954, sedangkan keturunan-keturunan mereka masih hidup dan tersebar di seluruh wilayah Abkhazia hingga sekarang gitu. Ya mungkin kalau ini cerita beneran udah gennya udah berubah sih. Iya. Udah jadi manusia beneran gitu. Gamasa dan Quit memiliki fisik yang kuat. Namun penampilan mereka jauh berbeda dari Zana. Seperti penampilan fisik dari ayahnya lebih dominan pada mereka berdua. Nah, Quit meninggal pada tahun 70-an lah. 65 sampai 70 tahun umurnya. Gitu. Ia disebut sebagai seorang yang gampang marah dan sering mengajak berkelahi para penduduknya. Buset, Mungkin mentolan. adik Gen Zana ya. Iya iya. Nah, iya mungkin Usah kita kan diatur, nggak buas. tahu. Karena gue nggak bisa mengklarifikasikan itu sebuah manusia atau sebuah hewan. Kalau itu emang Zana adalah kategori sorry to say gue nggak tahu itu hewan. Ya kan ada genetika yang Betul. manusia nggak ada lah ibaratnya. Nah ada rumor yang beredar bahwa ayah Quit dan Gamasa sebenarnya adalah Edigi Genaba sendiri. Oh, si gitu. ownernya. Iyalah, karena siapa lagi yang keep in touch terus sama Zana kan sebenarnya. Iya iya. Namun pada catatan sensus kedua anak itu diberi nama keluarga Sabekia. Rumor ini mungkin berkembang karena Zana dikuburkan di perkuburan keluarga Genaba dan kedua anak Zana turut dibesarkan oleh istri Genaba sendiri. Gitu. Nah pada September 64 arkeolog versus Orel Kin dari Dmitry Bayanov yang tertarik dengan misteri ini berusaha untuk kembali ke kuburan Zana. Namun karena semua keturunan klan Genaba telah meninggal, tidak ada yang dapat menunjukkan secara pasti letak kuburan Zana ini. Para arkeolog tersebut hanya dapat menemukan kuburan Quit. Tengkorak Quit lalu dibawa ke Moskow untuk diteliti lebih lanjut. Antropolog M.A. Kolodieva membandingkan antara tengkorak Quit dengan tengkorak pria lainnya yang juga berasal dari Abkhazia dan menemukan perbedaan yang sangat signifikan dalam ukurannya, gitu. Jadi kan mungkin arkeolognya udah ini nih, udah kayak oke, kita coba deh siapa tahu emang tengkorak dari Abzania itu emang bentuknya kayak gini gitu. Ternyata berbeda banget sama orang Abzania aslinya. Jadi believe it or not itu keturunan Zana. Gitu. Wah serem juga. Gimana lu baru tahu kan kasus ini kan? Baru tahu gue. Gimana pendapat lu guys? Nggak ngira sih, gue nggak nyangka sih kalau bakal ada kasus kayak gini. Ini urban legend sih sebenarnya, tapi ya cerita sih, tapi gue nggak tahu ya cerita bener apa enggak ya. Kayaknya cerita yang cukup bener sih, dari silsilah keluarganya lengkap, lokasinya ada, sampai arkeolognya berhasil menemukan kuburan si Quit ini sendiri. Gini, gue nggak tahu Zana itu bener Yeti atau bukan ya. Apa mungkin di saat itu kelainan genetika yang membuat perempuannya dia lebih gede banget kan cewek. Bisa jadi virus juga dari dalam kandungan lahirnya jadi kayak gitu. Ya terus akhirnya dia survive sendiri di hutan kan, dan gak bisa bahasa manusia. Ya tingkahnya udah beda. Cuma orang-orang zaman dulu kan emang teknologi masih kekurangan, jadi dia menganggap itu adalah sebuah spesies baru mungkin gitu. Mungkin ya itu analisa gue. Tapi gimana menurut lo? Setuju sih gue sama analisa lo. Soalnya itu tadi lu bilang dari silsilah keluarga itu ada gitu. Gue juga nggak tahu sih sebenarnya bener apa enggak. Cuma gue menarik dan sangat tertarik terhadap manusia kerdil dan Yeti ini sendiri sih. Karena gue jadi cukup percaya ada aja emang maksud gue peradaban lah. Mereka dulu pernah tinggal di situ, berkembang biak banyak. Cuma emang ada satu ketika di mana manusia emang udah menguasai banget, kira tergeser. Ngerinya ini cuy, apa? Mereka tahu silsilah keluarganya tuh apa. Kalau misalkan emang bukan manusia ya, misalkan emang ternyata itu spesies baru, ngerinya mereka merencanakan sesuatu, take over dunia, anjing, Planet of the Apes. Ngerinya iya itu sih, hanya khayalan imajinasi saya aja. Iya bisa jadi. Nah tapi dari manusia kerdil sendiri dari Indonesia dan Yeti dari Rusia gitu, lu percaya nggak
atau lu masih menyangkal lu pengen lihat sendiri dari Pengen lihat sendiri sih gue pengen lihat sendiri. fosil udah ada men. Pengen Fosil langsung iya orang maksud bentuknya ya. gitu. Tapi maksud gua lu percaya itu pernah ada atau sekarang tuh udah nggak ada atau lu emang nggak percaya total itu ada? Gimana ya? Mungkin kalau yang si manusia kerdil yang di Indonesia itu gue percaya pernah ada. Tapi kalau yang Zana ini karena apa ya? Mungkin istilahnya ada sisilah keluarganya. Tapi gue barusan banget kepikiran. Bisa aja itu kayak cuma sebagai folklore doang, cerita masyarakat doang. Oke. Gitu loh. Jadi gue masih agak labil gitu. Karena tadi pada awal tadi gue ngomong kan gue cukup percaya karena ada sisilah keluarganya. Cuma kemudian terlintas tuh di pikiran gue kayak ini bisa aja kayak semacam folklore. Dia nggak tahu juga sebenarnya sih kayak gimana. Oke. Jadi masih 50-50. Yes. Oke ya itu pandangan lu, tapi kalau pandangan gue sendiri gue cukup percaya dan gue mungkin statement terakhir gue adalah spend money untuk kesana. Karena gue kepo banget. Gue kepo banget. Mungkin yang care sekarang gue nggak tahu ya, National Geographic mungkin ya. Maybe dia suka lebih apa ya? Gue kalau ngeliat National Geographic kayak nggak sepenuhnya soal hewan-hewan, soalnya ada teknologi juga dia kan. Iya. Bahas juga kan. Ya cuma gue berharap nih dengan adanya kayak kemarin tuh dokumenter Netflix yang dari Mesir gitu, gue berharap ada dokumenter-dokumenter lainnya atau mungkin maybe Netflix ya sekalian lu buat film. Ya kan dia mendanai itu gitu. Gue sangat-sangat pasti akan gue tonton dan sangat-sangat suka banget terhadap konsep kayak gitu. Oke sih dari gue segitu aja dan gue cukup percaya dengan kedua hal itu. Dan gimana tanggapan kalian untuk Yeti dan manusia kerdil? Kalau ada fakta-fakta menarik bisa langsung komen-komen aja di YouTube komen atau di sosial media Instagram Opini Tengah Malam. Gitu aja. Thank you guys. Kita akan bahas mitos lagi ya maybe. Boleh. Tadi apa kita mau bahas apa tadi? Kriptozoologi. Ya, hewan-hewan mitos gitu. Nah, gue pengen nanya nanti ke Bagas, mungkin nantinya lu percaya naga, unicorn, maybe kraken, maybe kan? Hewan-hewan kayak gitu lah. Menarik. Gitu. Oke, spesialis mitos ada Bagas. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam. Bye. Malam.